yang sekali. tidak sehat. Tidak sehat, Ya. kurang pakan, Jadi kurang gizi. pasti penyebabnya banyak, tidak hanya kurang pakan tapi biasanya terkena parasit, mungkin cacingan gitu. segala macam. Iya, Jadi iya. biasanya dia istilahnya kalau Pak Menik mungkin kalau bahasa gaulnya hidup enggan, mati tak mau kayak Iya, gitu ya. iya. Gitu. BCS kurang dari 2 itu Iya. bisa kita prediksi bahwa induk itu untuk selanjutnya produktivitasnya tidak akan bagus. Hai kawan Baper, jumpa lagi di Baper Podcast, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Omong Pertanian dan Peternakan. Baper Podcast selalu menghadirkan tema-tema berkaitan dengan perkembangan informasi, teknologi, dan juga berkaitan dengan bagaimana khususnya di bidang peternakan. Tema kita kali ini adalah mengevaluasi kecukupan pakan dengan BCS. Apa itu BCS? Kita telah hadir bersama dengan kita seorang narasumber dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Beliau adalah salah satu videois suara ahli muda, ya, dan saat ini telah hadir bersama dengan kita yaitu Ibu Eni Mulyanti SPT MSI yang sering disapa sehari-hari dengan Mbak Eni. Halo Bu Eni, apa kabar? Halo Pak Menik, halo Sobat Baper. Ya, baik, terima kasih Bu Eni telah hadir di Baper Podcast. Dan karena itu sesuai dengan topik kita mengenai mengevaluasi kecukupan pakan sapi induk nih ternyata ya. Kemudian bicara tentang kecukupan pakan berkaitan dengan BCS. Nah, tentu kawan Baper penasaran nih berkaitan dengan apa itu BCS ya. Ini bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Kupang atau seperti apa ya? Nah, Bu Eni, berkaitan dengan peningkatan produktivitas ternak ya, karena bicara tentang peningkatan produktivitas ternak selain dari bibitnya ya kan, selain bibit kemudian selain pakan, ternyata kan BCS ini kalau tidak salah apa Bu ini ya, body condition scoring. Body condition scoring. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya skor tubuh ternak. Kondisi tubuh. Skor kondisi tubuh. Iya, skor tubuh. Ini ternyata berpengaruh Bu ya. Karena memang kalau bicara tentang ini, kalau tidak salah saya ingat Bu ini, pada beberapa tahun yang lalu kita kan ada pelatihan apa ya, sapi induk wajib bunting. Kalau tidak salah program SIWAP ya. Betul. Itu kalau tidak salah materi ini tentang menentukan BCS ya. Itu kayaknya selalu muncul dalam mata pelatihan ya. Ya, baik. Jadi Bu Emi, kira-kira menurut Bu ini apa sih keunggulan, keutamaan atau apa sih manfaat BCS? Karena mungkin bagi para peternak awam ini kan merasa yang penting kita punya sapi induk ya. Kita punya sapi induk, yang penting dikasih pakan. Kemudian entah kurang atau tidak, yang penting katanya beranak setiap tahun sudah lumayan. Nah, tapi ternyata secara ilmu nih ya, secara ilmu, secara keterampilan, pengetahuan, teknologi, tentu kita butuh bagaimana informasi lebih jauh kita kupas berkaitan dengan BCS ini Bu ini. Jadi tentang BCS ya Pak Menik. Jadi BCS itu seperti tadi saya sudah sampaikan, memang itu serapan dari bahasa Inggris Body Condition Scoring atau penilaian kondisi tubuh ternak dengan menggunakan skor. Jadi karena menggunakan skor ini sifatnya kualitatif. Ya, jadi kualitatif. Ya, jadi bisa dideskripsikan begitu ya. Bisa deskripsikan, bisa hanya dilihat tanpa kalau kuantitatif ini angka-angka. Iya, betul dengan angka. Misalnya kalau Pak Menik nih penggemuan. Jadi biasanya kuantitatif ya. Kalau penggemuan ya timbang itu berapa kilo. Kalau ini dengan skor itu sehingga ini sifatnya kualitatif Pak Menik. Jadi ini merupakan salah satu metode ya. Jadi ini dasarnya apa? Jadi dasarnya itu tingkat perlemaan. Jadi otomatis jadi kita menggunakan ini skor. Nah, ini skornya berapa itu kita tergantung mau mengacu dari mana gitu. Jadi ada 3 macam metode penilaian BCS atau skor kondisi tubuh ya. Ada 3 macam. Nah, ada 3 macam. Yang pertama itu menggunakan skala 1 sampai 8. 1 sampai itu 8. Yang biasa menggunakan itu Australia.
Negara Australia. Ada yang menggunakan 1 sampai 9. 1 sampai 9. Ya, itu di mana lagi? Itu Amerika. Amerika. Ya. Terus yang tapi ketiga, ini kan sudah pernah ke Amerika belum? Mudah-mudahan. Ya, kalau Australia. Oke. Jadi ternyata beda-beda ada ya. berbagai Karena macam. kalau sapi impor, sapi luar negeri kan bodinya kan beda ya dibanding dengan kita. Ya. Terus yang satu lagi itu yang paling sederhana itu 1 sampai 5. 1 sampai 5. Itu kita mengacu dari negara Skotlandia dan Kanada gitu. Skotlandia, Kanada. Ya. Lalu jadi untuk kita, nah ini kita mengacu pada tadi Pak Menik sudah singgung-singgung siwap ya. Jadi siwap, kita mengacu pada pedum siwap. Nah, siwap dulu sekarang dulu siwap, sekarang dilanjutkan dengan si komandan ya. Ya. Itu siwap itu menggunakan skala 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ya. Jadi kita adopsi pakai 1 sampai 5. Ya. Karena terlalu banyak angka juga nanti kita bisa lupa ya. Ya, gitu Pak Menik. Jadi 1 sampai 5. Jadi dari urutan yang otomatis yang nomor skor 1 itu paling kurus ya. Paling kurus. Sampai ke yang kelima begitu Pak Menik. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Baik Bu ini, jadi ternyata ini kita melihat perlemakan di tubuh ternak sapi ya. Kebetulan kan ini sapi Bali Bu ini ya. Ya. Tapi ini jantan atau betina ya? Kalau yang ini jantan. Ini jantan. Tapi kalau sapi untuk BCS kan untuk sapi betina. Tidak juga. Jadi bisa untuk jantan dengan betina. Cuman tentunya kita beda ya. Kalau untuk yang jantan, otomatis kalau sapi penggemukan, ya seperti yang hari-hari Pak Menik geluti, kita mencari skor BCS itu yang setinggi-tingginya. BCS yang setinggi-tingginya. Untuk ternak penggemukan. Berarti lebih gemuk, lebih bagus ya. Supaya jadi jual kemudian lebih harganya, untung. Kalau untuk yang sapi pembibitan, baik pejantan maupun induk, terutama induk, kita cari skor yang ideal. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan untuk penggemukan ya biasanya kan kita cari yang kurus kemudian gemukan jadi gemuk. Tapi kalau misalkan betina ini kan berpengaruh terhadap reproduksi ternak, kan begitu ya. Nah, misalkan kita butuh skornya berapa tuh Bu ini? Misalkan kita menentukan bahwa seekor betina itu reproduksinya baik atau mungkin ada yang kurang baik atau sudah mungkin kelebihan gemuk, itu bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa ternak itu sudah pas atau ideal dan lain sebagainya. Kalau begitu kita bermula dari teknik menentukan BCS-nya dulu ya Pak Menik ya. Nah, ini dari kita misalnya titik-titik dulu yang harus kita amati untuk menentukan BCS itu ada pada sebentar saya geser ya. Nah ini yang pertama dari arah belakang. Belakang tubuh ternak di pangkal ekor. Visual ya. Jadi ini metode ini memang sederhana, murah, mudah dipelajari kayak gitu. Karena kita hanya bermodalkan 2 indera. Indera penglihatan atau secara visual dan indera ini perabaan. Ya. Jadi dengan mata kemudian perlu dengan perabaan. Supaya memastikan ya, supaya lebih akurat gitu. Nah, titik-titik yang kita amati tadi yang pertama itu dari pangkal ekor. Jadi kita dari belakang dan dari samping. Ya. Kiri kanan? Ya boleh. Tidak berpengaruh. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau ke yang di sisi kanan. Karena kalau sisi kiri ini bisa mengaburkan kalau ternak itu dalam kondisi kenyang. Gitu. Ya, nanti perutnya mulus ya. Ya, jadi ini yang pertama dari belakang itu di sekitar pangkal ekor. Terus di bagian atas ya, di bagian atas tuh di tulang punggung ini, tulang belakang. Ini katanya kalau di sini ini kan kualitas daging ini kan sirloin ya. Paling mahal di antara daging-daging yang lain. Itu Pak Menik yang paling tahu itu. Yang pas panen ya. Lanjut. Terus yang berikutnya itu di bagian samping ini kita bisa amati di titik-titik ini. Ini di tulang rusuk. Terus di sini ada di tonjolan tulang pelvis ya, tulang panggul, seputar panggul. Terus di bagian tulang duduk. Nah, kita mulai dari skor 1 dulu ya Pak Menik ya. Kalau skor 1 itu ternak itu terlihat itu sangat kurus. Jadi skor 1 itu sangat kurus. Nah, sangat kurusnya itu berarti ini seolah-olah di tubuh ini hanya otot-otot rangka itu kelihatan gitu. Jadi tulang-tulang kelihatan dari jauh sudah kelihatan. Itu biasanya kayaknya pas bulan-bulan Oktober, kayak bulan sekarang ya. Kalau
kita di balai nggak ada lah yang BCS 1 nggak ada. Iya, Jadi kalau ada. BCS 1 itu identik dengan ternak Kurus yang sekali. tidak sehat. Tidak sehat, Ya. kurang pakan, Jadi kurang gizi. pasti penyebabnya banyak. Tidak hanya kurang pakan, tapi biasanya terkena parasit, mungkin cacingan gitu. segala macam. Iya, Jadi biasanya dia istilahnya kalau Pak Mendik mungkin kalau bahasa gaulnya hidup enggan, mati tak mau kayak gitu ya. Gitu. Jadi ini jadi di pangkal ekor ini cekung sekali. Iya. Ya, jadi itu skor 1 ya. Di bawah, artinya semua tulang itu kelihatan semua. Ya, dari depan sekali, sampai belakang termasuk garisan tulang-tulang busuk rangkanya, ya. pokoknya struktur rangkanya itu ya bisa kelihatan seperti struktur rangka yang tertutup dengan kulit. Sampai ini di tulang belakang di sini Pak Mendik ini jari-jari kita itu bisa kita masukkan di antara tulang belakang. Itu arti skornya 1. Kurus sekali. Kategori jadi karena kurus sekali identik pasti dia ada biasanya komplikasi dengan penyakit sehingga bulunya itu kusam. Bulu kusam kayak gitu. Kusam. Ya. Terus biasanya kalau 2 lebih agak gemuk lagi. Kalau 2 itu sudah terlihat adanya sedikit ada perlemakan. Berarti harus tetap perlu diraba ya, diraba, ditekan, dirasa kita gitu. Ini bedanya kalau yang skor 1 dengan skor 2 itu jari kita sudah kita nggak bisa masukkan di sela-sela tulang belakang. Nah kalau yang di skor 1 tadi di pangkal ekor itu cekung sekali kan. Nah kalau ini di skor 2 ini hanya agak cekung. Ya di sekitar pangkal ekor ya. Terus berikutnya dia jadi sudah adalah ini tidak terlalu ekstrim. Dia hanya kategorinya kurus, bukan sangat kurus. Jadi kurus. Kalau biasanya skor 1 itu identik dengan biasanya itu untuk bertahan hidup itu sampai susah karena ya biasanya penyakit juga ada komplikasi dengan penyakit. Kalau skor 2 ini terutama untuk sapi Bali itu kalau betina, kalau kita punya keistimewaan ya sapi Bali dengan skor kondisi tubuh 2 itu dia masih bisa bereproduksi walaupun nanti tampilan reproduksinya misalnya pedet yang dilahirkan tidak terlalu bagus mungkin ya gitu. Berarti kalau skor 1 kurus sekali. Kalau mau dibilang kalau kita pakai angka tadi 1 sampai 5 ya. Kemudian 2 sudah agak tulang belakangnya sampai bisa dihitung. Bisa jari-jari kita bisa diselipkan. Kalau skor 2 masih kurus tapi sudah ada sedikit. Sudah ada perlemakan sedikit. Ya, kalau 3 dia masih bisa kategori sehat kalau kategori sehat. Walaupun skor 2 masih bisa tetap bunting dan beranak. Bisa, cuman nanti dalam suatu kelompok mungkin tidak akan sebagus penampilan reproduksinya, nggak akan sebagus yang ideal. Nah kita lanjut kah ke yang ideal ya? Yang ideal. Kalau yang ideal itu 2,5 sampai 3. 2,5 sampai 3. Terus mungkin Pak Mendik tanya ini kok ada 2,5 ada kok ada pecahannya? 2,5. Oke. Nah kita misalnya nih Pak Mendik, kita yang 3 dulu ya sebelum setengah-setengah. Yang 3 itu ada pada kondisi ini sayangnya terlalu kecil ya Pak Mendik ya. Tapi ini sapi induk ya. Kurang lebihnya kalau sapi induk jangan terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Kalau terlalu gemuk kita itu boros dalam pemberian pakan. Biaya pakan kan tinggi ya. Kalau terlalu kurus berarti nanti identik dengan penampilan reproduksi yang tidak bagus gitu. Jadi yang pas itu kalau skor 3 itu, nah tadi kita bermula dari ini pangkal ekornya satu sangat cekung sekali, yang 2 agak saja. Nah kalau skor 3 itu sudah nggak cekung lagi, sudah terisi di pangkal ekor. Iya. Minta maaf pangkal ekor itu mungkin gampangnya itu anus, daerah sekitar anus gitu. Akan biasanya ada muncul tulang di sekitar anus itu kan. Kalau sangat kurus kan tulang duduknya kelihatan. Kalau skor 3 sudah tidak kelihatan lagi. Ini skor 3 Pak Mendik ya, tulang duduknya ini. Jadi ini sudah tidak terlalu cekung tapi tonjolan tulang duduknya masih kelihatan. Masih kelihatan sedikit ya. Katanya kalau ditekan dia cepat kembali, mudah kembali gitu ya. Itu skor 3 ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Gitu. Karena ada yang ditekan kita hanya kelihatan tulang. Mungkin diiga ya. Nah, ini ada tulang pelvis di sini, tonjolannya aja yang kelihatan. Tapi kalau struktur rangkanya yang lain tidak gitu. Nah, kalau di bagian tulang punggung ini, tulang punggungnya itu sudah mulus. Di sini ini sudah mulus ya. Di sini mulus. Jadi kita nggak bisa ngitung lagi itu tulang punggungnya gitu. Apalagi jari-jarinya sudah tertutup lemak.
Nah, terus bagian tulang ini, tulang rusuknya di samping ini, kalau skor 3 itu strukturnya udah nggak kelihatan, tapi kalau kita tempelkan tangan kita di bagian tulang rusuk, kita masih bisa terasa tulangnya. Bisa dengan menekan sedikit tuh masih terasa. Itu skor 3 ya. Itu yang ideal Pak Menik ya, gitu. Nah, terus kalau yang skor 4, yang 2,5 tadi ya. Oh, nah, kalau ini kok ada yang pakai setengah-setengah, itu misalnya kita lihat di sini. Dari samping ini tulang rusuknya udah kelihatan mulus, nggak teridentifikasi secara visual, tapi kita raba kita masih bisa merasakan ya. Terus di belakang ini kok agak cekung. Kalau agak cekung kan skor 2. Tapi di samping ini kan sudah skor 3. Jadi kita rata-rata 2 ditambah 3. Dari belakang skor 2, dari samping skor 3, kita rata-rata 2 tambah 3 jadi 2,5. Jadi untuk sapi Indo 2,5 itu kondisi yang sudah bagus, tapi kalau mau ideal lebih bagus lagi itu di skor 3. Jadi tidak terlalu gemuk. Nah, ini penasaran nih Bu ini. Ternyata ini kan sudah skor 3 ideal nih. Tapi kan apakah memang di lapangan itu dapati ada sapi yang skornya sampai 4 bahkan sampai 5? Oke, ya. Kalau skor 4 ada Pak Menik. Biasanya kalau sapi Indo gitu, kalau skor 4 itu nanti biasanya bunting, kalau dia diberi pakan bagus itu bisa jadi skor 4 kayak gitu. Tapi ini begitu saat dia beranak kalau dia bisa memproduksi air susu yang banyak, itu biasanya nanti akan turun di skor 3, 2,5 kayak gitu, bahkan bisa 2 kayak gitu. Dengan kondisi awal start skor 4 ya. Tapi biasanya jarang. Biasanya kalau sapi itu biasanya kalau dia berproduksi bagus, sapi Indo itu biasanya 2,5, 3, paling gemuk itu 3,5 itu sudah ini ya. 3 kalau misalkan Mbak ini dalam pengamatan mungkin di wilayah timur lah, khususnya di NTT, Kota Kupang dan sekitarnya, sapi-sapi Indo kita biasanya ada di skor berapa tuh Bu ini? Kalau kalau dia biasanya skor itu juga tergantung pada status fisiologinya Pak Menik. Nah, kalau misalnya dia dalam kondisi tidak berproduksi, jadi dia menjelang mau dikawinkan, biasanya dia ada pada skor bagus 3. Ya. Setelah dia bunting? Setelah bunting biasanya kalau pemberian pakannya bagus dia bertahan. Nah ini makanya ini salah satu manfaat BCS itu adalah untuk mengevaluasi pemberian pakan yang dilakukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya nih sebelum bunting ini dia sudah skor 3, terus dia dipelihara kok, ternyata tambah skornya kok berkurang, berarti ada yang salah dengan manajemen pemberian pakan yang kita terapkan. Nah, apakah kurang ataukah kualitas pakannya yang kurang memenuhi syarat gitu. Berarti dari apa yang kita diskusikan Bu ini minimal 2,5, 3 bagus biar turun ke 2,5 atau 2 itu sudah bisa karena memang sapi Bali kita kan daya adaptasi cukup tinggi, walaupun agak kurus dia tetap bunting lalu dia tetap beranak. Nah, bagaimana Bu ini kalau kita mengantisipasi kalau misalkan Indo kita dengan skor tubuh yang kurang, kemudian kalau misalkan yang lebih pengaruhnya seperti apa Bu ini? Apakah jangan sampai nanti susah melahirkan atau dan lain sebagainya? Kalau yang kurang bagaimana, yang lebihnya seperti apa Bu? Baik Pak Menik. Kalau sekarang kita yang kurang dulu ya. Kalau kita biasanya Pak Menik kalau kita melihat sapi yang hanya dilepas dengan padang penggembalaan yang pada musim kering itu biasanya sapinya agak kurus-kurus ya, ada di 2,5. Jadi kalau misalnya BCS kurang dari 2 itu bisa kita prediksi bahwa Indo itu untuk selanjutnya produktivitasnya tidak akan bagus. Kalau misalnya dia belum pada saat sebelum masa dikawinkan. Nah, bunting. Itu biasanya nanti kalau BCS-nya kurang 2 ke bawah, itu biasanya nanti siklus estrusnya sebelum dia ini bisa kawin, siklus estrusnya dulu yang akan terganggu, mungkin birahi tenang dan lain-lain, atau lebih parahnya tidak muncul birahi lagi gitu. Nah, solusinya nih solusinya karena ini berpengaruh nih, produktivitas ternak bisa meningkat kalau misalkan dia BCS-nya rendah, apalagi tadi katanya kan bisa dipengaruhi oleh parasit kan begitu. Kemudian apalagi satu lagi pakan kan. Nah, ini kan kita perlu antisipasi. Bagaimana cara antisipasi
induk supaya mungkin dari 2 ke 2,5 mungkin menuju ke 3 ideal seperti itu ya. Jadi kuncinya ini kalau BCS kurang berarti salah satunya kalau memang dia disebabkan bukan karena penyakit ya, tapi karena memang pakan yang menyebabkan, berarti kita harus melakukan perbaikan pakan. Yang pertama dari segi jumlah harus mencukupi. Yang kedua kualitasnya. Ya, jadi kalau jangan kita rumput kering ya, harus rumput atau jerami. Kita mau menaikkan BCS tapi kita kasih makannya jerami ya, sama aja. Jadi kita perbaiki. Jadi kalau yang utama waktu BCS yang kurang itu ya berarti harus ada suplementasi konsentrat begitu, Pak suplementasi. Itu seperti apa saja? Kita tambahkan apa biar sapinya produksi air susunya juga mungkin bagus ya, pakan konsentrat gitu ya atau apa ya? Iya, bisa konsentrat ya, biasanya pakan utamanya hijauan terus ditambah dengan suplementasi dengan pakan konsentrat sebagai pakan tambahan begitu. Sehingga dengan demikian kebutuhan pakan sapi tersebut bisa terpenuhi. Nah, itu kalau misalkan yang kurang kita perlu pakan basal ya, hijauan yang berkualitas, kemudian suplemen. Tapi kalau misalkan ini Bu, ini kan sapi ini kategori berapa nih, skor berapa nih? Ini apakah 4 atau ini sudah 5 nih? Kalau misalkan posisi seperti ini kan sapi bale jantan ya, jantan betina bisa ya? Baik. Nah, kalau seperti ini Pak Menik ya, jadi ini tergantung kepekaan ya, tadi itu kelemahan BCS itu tergantung kepekaan. Berarti tapi harus kalau ada latihan khusus. Jadi semakin sering menilai orang akan semakin mudah untuk bisa sensitif, lebih peka begitu. Jadi kalau begini kita bisa melihat kalau ini nih 3 lebih Pak Menik ya, ini bisa 3,5 bisa mendekati 4. Nah kalau 5 seperti apa? Kalau 5 itu Pak Menik itu biasanya di seputar tulang ekor itu dengan ini bagian belakang ini ya, itu sudah bulat-bulat yang kelihatan banget itu lemaknya itu berlemak begitu. Berarti semua tubuh hampir dipenuhi oleh lemak, terutama dari ini tulang ekornya itu kelihatan. Tapi belum obesitas ya. Betul, kalau skor 5 itu kategori obesitas. Jadi berarti itu sebaiknya tidak boleh. Atau masih bisa cukup? Itu tergantung tujuan pemeliharaan. Kalau untuk ternak penggemukan it's okay, enggak masalah. Tapi kalau untuk betina kelebihan. Kalau itu identik dengan ini infertilitas itu kalau ini. Karena keseimbangan hormonnya kalau untuk ternak betina yang terlalu gemuk itu kurang bagus. Jadi nanti akan berpengaruh terhadap reproduktivitasnya. Berarti pengaruh skor 5 pengaruh terhadap reproduksinya. Betul. Nah, kalau begitu bagaimana kita antisipasi supaya dalam kondisi ideal? Apakah misalkan kayak ibu hamil kan katanya biasanya kan mereka antisipasi dengan makanan jangan sampai kelebihan makan dan lain sebagainya. Kalau di sapi bagaimana Bu ini? Kalau di sapi antisipasi supaya dia jangan terlalu gemuk sampai skor 5 tadi. Ya, kita kondisikan itu, kita pertahankan di kondisi ideal. Manakala itu terjadi terlalu gemuk, berarti kita harus merubah lagi manajemennya. Jadi pakannya bisa kita kurangi. Kalau ini, jadi kalau kondisi yang sudah ideal itu, kalau misalnya dalam pemeliharaan sapi induk kita mau lepas di padang penggembalaan pun tidak masalah. Tapi kalau yang BCS-nya kurang itu yang harus kita pisahkan dari sapi-sapi yang khusus. Itu karena perlu perhatian khusus terutama pakannya tadi. Jadi kalau untuk menaikkan BCS itu memang sepertinya konsentrat itu sepertinya suatu hal yang yang mutlak begitu kalau untuk menaikkan. Tapi kalau untuk mempertahankan, kalau dia sudah bertahan dalam kondisi yang tidak sedang menyusui atau bunting tua, itu biasanya itu kalau dengan pemberian hijauan yang berkualitas bagus dengan legumnya juga, itu biasanya sudah bisa untuk bertahan pada kondisi ideal begitu Pak Menik. Jadi kita kembali lagi kita start itu di dalam kondisi tubuh yang bagaimana begitu. Sudah ideal atau belum atau terlalu terlalu tinggi BCS-nya. Berarti kita harus menjaga khusus induk ya, induk betina kita harus menjaga kondisi skor tubuhnya dengan pejantan pemaceknya juga seperti itu. Pemacek tidak boleh terlalu gemuk juga kayak gitu. Ternyata punya pengaruh ya. Jadi betinanya kondisi ideal, kemudian jantan juga ideal. Minimal kurang lebih skor 2,5 atau 3. Kalau misalkan jangan 2 itu bisa berproduksi tapi
sebaiknya harus minimal 2,5 3 kayak gitu. Kalau pejantan tuh ya 3 setengah kayak gitu. Baik Bu, ini kawan Baper tentu ingin mungkin menjadi sebuah kesimpulan atau pesan dari Bu ini berkaitan dengan BCS ini berpengaruh terhadap reproduksi. Mungkin apa yang ingin disampaikan bagi kita sebelum mengakhiri diskusi kita pada hari ini. Oke, jadi untuk kawan Baper semua ya, jadi intinya itu mempertahankan BCS itu akan lebih mudah daripada menaikkan BCS. Jadi sebisa mungkin sapi-sapi yang sudah dalam kondisi ideal itu kita pertahankan dengan pemberian pakan yang baik. Jadi kalau kita misalnya nih, kalau sapi induk ya, ini dalam konteks sapi induk yang terlalu gemuk itu identik juga dengan pemborosan pakan. Karena apa? Karena sapi induk itu cukuplah kita beranak tiap tahun dengan kondisi pedet yang dihasilkan itu sehat dengan bobot lahir yang normal, bisa memproduksi susu yang baik untuk anaknya, itu sudah cukup. Nah, jadi intinya kita mempertahankan BCS sapi induk itu dalam kondisi ideal. Jadi dipertahankan. Jadi kalau sudah sudah dia turun itu akan lebih susah kita. Jadi biaya pakan lebih belum lagi nanti biasanya kalau kondisi BCS kurang itu akan menunjukkan penampilan reproduksi selanjutnya yang tidak terlalu bagus jelek, begitu. Gitu, baik. Jadi terima kasih Bu ini tentu dari diskusi kita kita pertahankan BCS-nya 2,5 bahkan sampai 3 ya. Itu merupakan kondisi ideal untuk seekor induk betina ya. Kemudian kalau pejantan ya kita kejar semaksimal mungkin. Betul, karena itu untuk penggemukan. Tapi fokus kita kan untuk induk betina sehingga itu berpengaruh terhadap reproduksi. Sapi bisa beranak setiap tahun. Kemudian anak yang dilahirkan pun juga akan sehat. Kemudian ya mau dibilang pertumbuhannya nanti akan lebih cepat. Intinya kan dengan apa yang kita bisa edukasi ke masyarakat pertanian khususnya di bidang peternakan supaya sapi mereka selalu aktivitasnya tinggi ya, selalu berproduksi. Baik, sekali lagi terima kasih Bu ini atas bincang-bincangnya bagi kita, kiranya materi ini bisa bermanfaat bagi kawan Baper. Dan demikianlah kawan Baper bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Eni berkaitan dengan skor tubuh ternak. Ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube BBPP Kupang Media. Sampai jumpa lagi di Baper Podcast berikutnya dengan tema-tema yang tentu akan menarik berkaitan dengan bidang peternakan. Biarkanlah kita sama-sama bangun peternakan, bangun pertanian, juga termasuk kita bangun Indonesia. Tujuan akhirnya adalah bagaimana petani dan keluarganya menjadi sejahtera. Sampai jumpa di Baper Podcast berikutnya.